sisi utara Jakarta International Stadium. Hai teman-teman, kita akan menuju ke arah pintu selatan ya. Namun sebelumnya perlu saya informasikan bahwa akan ada pembangunan taman dan juga jalur sepeda yang saat ini tengah dibangun ya. Jadi bukan hanya jalur pejalan kaki, tapi juga ada taman dan juga ada jalur sepeda yang saat ini sedang dikerjakan ya. So kita akan menuju ke arah pintu selatan ya untuk mengikuti pembangunan trotoar dan juga pembangunan sekitar area Jakarta International Stadium. Ini adalah percepatan pembangunan ya menjelang Piala Dunia U17. Oke. Langsung saja kita menuju ke arah pintu selatan ya, Jakarta International Stadium. Oke, teman-teman, ini adalah jalur sepeda yang sedang dikerjakan ya. Jadi jalur sepeda berada di sebelah tangan kanan saya. Dan ini adalah jalur pejalan kaki ya. Kemudian di sebelah kiri tangan saya akan dibangun taman ya. Jadi taman, jalur pejalan kaki, jalur pesepeda ya. Oke, berlanjut teman-teman. Hingga saat ini masih dalam proses pemasangan andesit ya. Pemasangan andesit. Kemudian ada pengecoran pembatas yang nantinya yang seperti saya jelaskan teman-teman, bahwa akan ada taman di sekitar sebelah kiri tangan saya ya, dari sisi utara menuju ke arah pintu selatan ya. Nanti kita akan berlanjut ke pintu selatan ya. Dan di sebelah tangan kanan saya teman-teman, ini adalah jalur pesepeda ya, atau jalur sepeda ya. Setelah saya konfirmasi kepada para pekerja bahwa saat ini tengah dibangun jalur sepeda ya. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat, sepanjang sisi utara menuju sisi selatan ada jalur sepeda dan juga sedang dalam proses pengerjaan taman ya, dari sisi utara menuju pintu selatan. Oke, berlanjut. Dan semakin terlihat ya, semakin indah ya jika dibandingkan ya dari awal jalan sekitar area utara yang arah ke selatan, jika dibandingkan hingga saat ini banyak perubahan ya menuju Piala Dunia U17 tentunya. Oke, taman pintu VIP ya. Ini adalah pintu VIP. Salah satu pos pengamanan security tongkrongan Jakpro ya, Mikrotrans. Zona utara CIS. Kemudian pintu VVIP. Pintu VVIP ya, menuju ke zona utara. Kemudian pagar seng yang hingga saat ini masih menjadi pertanyaan, apakah nanti dibongkar dan dijadikan taman, apakah nanti juga akan dibongkar untuk pagar, dibangun pagar tembok atau pagar kawat. Nanti kita lihat ke depannya, karena hingga saat ini belum ada pergerakan untuk pembongkaran pagar seng tersebut ya. Oke. Nah, di sepanjang utara menuju ke arah sisi selatan, ini adalah jalur pesepeda yang saat ini tengah dibangun. Saat ini dalam proses pemasangan kawat ya, nanti akan ada pengecoran lanjutan. Halte pemberhentian Mikrotrans dan juga Transjakarta ya, yang memutar yang datang dari sisi barat ya, zona barat, kemudian akan mutar baliknya tepatnya di pintu Rusun Kambayang, tenda biru
Terus nanti ada akan berhenti ya di halte pemberhentian Metro Trans juga Transjakarta. Oke, berlanjut ke arah pintu selatan ya. Oke, panjang utara menuju selatan, sisi kiri jalan, sisi tangan kiri saya akan dibangun taman ya. Kanan jalan akan dibangun jalur pesepeda ya. Jadi luas trotoar sisi selatan yang mengarah ke selatan, sisi utara yang mengarah ke selatan cukup luas dibandingkan dengan ram barat ya. Jika bisa kita hitung teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kisaran 8 meter lah ya untuk trotoar sisi utara yang menuju ke sisi utara, sisi selatan. Nah di ram barat teman-teman untuk trotoarnya sendiri bisa saya setelah saya tinjau teman, hanya lebarnya kisaran 4 meter ya, sehingga difokuskan hingga saat ini masih difokuskan pada sisi barat, sisi utara yang menuju ke arah selatan ya, karena cukup lebar ya trotoar utara yang menuju ke sisi selatan ya. Yang mana saat ini juga di sisi barat dalam proses pengecoran. Kita akan memutar ya, kita akan terus memutar hingga nanti yang barat. Dan akhirnya pintu selatan telah dicor ya, penutupan parit saluran air ya. Nah ini jalur sepeda ya, jalur sepeda, terus taman ya, taman. Mas, buat apa nih behel ya? Behel. Hah? Pangkom. Apa? Buat itu pangkom. Pangkom. Oh itu. Salokan. Oke, oh salokan ya. Oke, pangkom buat salokan ya. Mas bro. Pekalongan ya? Ya. Sama semua Pekalongan. Pekalongan kafe Ki. Oke teman-teman, di tempatnya di pintu selatan akan berlanjut dengan pemasangan pemasangan andesit ya. Setelah dicor atau penutupan parit atau saluran air, nanti kemudian akan berlanjut dengan pemasangan andesit. Nah ini teman-teman bisa lihat bahwa pengecoran pun ditinggalkan, yang nantinya ini akan dijadikan sebagai jalur sepeda ya. Akan ada jalur sepeda dan juga taman ya dari sisi utara yang menuju ke pintu masuk selatan. Nah ini adalah pintu masuk selatan Jakarta International Stadium. Oke, perlu saya jelaskan teman-teman bahwa akan ada pembangunan jembatan semi permanen yang bisa teman-teman lihat di depan saya. Ada alat berat yang diturunkan ya, alat berat yang diturunkan ya dari yang menuju ke arah pintu timur ya. Nah jembatan semi permanen ini akan dibangun tepatnya di teman-teman bisa lihat di depan saya ada alat berat. Nah pagar sebelah kanan selatan dibongkar untuk pembangunan apa namanya jembatan semi permanen dihubungkan ke arah pemukiman warga, tepatnya di depan perumahan Taman Sunter Agung 2 yang mengarah ke Danau Cincin dan juga Papanggo ya. Mungkin teman-teman ikuti ya pada video awal ya, teman-teman bisa update perkembangan pembangunan sekitar area JIS ya. Oke, kita akan berlanjut teman-teman. Kering kali. Oh, ya.
belum mulai. Hop, hop. Oke, ini adalah pintu selatan ya. Oke, saya akan tunjukkan apa namanya pembangunan jembatan semi permanen yang nanti dihubungkan ya. Oke, teman-teman bisa lihat alat berat diturunkan ya, tepatnya di pintu selatan yang mengarah ke timur, parkiran timur ya. Tepatnya di alat berat yang tepatnya apa namanya yang diturunkan tepatnya di pintu selatan. Nah, di sampingnya pagar selatan ini bongkar yang nanti dihubungkan jembatan semi permanen ini dihubungkan ke pemukiman warga ya. Oke, pemukiman warga. Oke, yang nanti disambungkan dari pintu selatan ya menuju ke pemukiman warga. Tepatnya di Perumahan Taman Sunter Agung, Perumahan Taman Sunter Agung 2 ya. Yang menuju ke arah Papanggo dan Danau Cincin. Saat ini masih dalam proses pengerjaan ya. Nanti kita update ya perkembangan pembangunan jembatan semi permanen. Bukan hanya pembangunan trotoar, namun juga ada pembangunan lainnya. Saat memang ini dikebut ya. Wow, ternyata ada mobil yang diparkirkan di trotoar, teman-teman. Sangat memprihatinkan. Mobil siapakah? Oke, kita akan kembali mengarah ke sisi utara ya. Pengadilan Utara dan juga Komisi Pemilihan Umum KPU. Mas, Pak. So, teman-teman, kita akan mengarah ke pintu Rambarat ya. Wow, semakin mantap ya. Semakin jadi ya, semakin hari semakin jadi. Judulnya semakin hari semakin jadi, guys, mantap. Oke, kita mengarah ke kantor Pengadilan Utara dan juga Komisi Pemilihan Umum, tepatnya di pintu Rambarat, Tol Trans Jakarta, titik kumpul penonton atau pengunjung ya. Rambarat Jakarta International Stadium ya. Nah, ini dalam proses pengecoran. Yang mengarah ke pengadilan masih dalam proses untuk pengecoran beton ya. Oke, teman-teman bisa bedakan ya bahwa trotoar yang dikerjakan pada Rambarat ya, ukurannya lebalnya lebih
lebih apa namanya, lebih terjangkau. Kenapa difokuskan di sisi barat, sisi utara dan selatan? Karena lebar dari trotoar sendiri lebih luas ya, ukurannya lebih dari trotoar yang mengarah ke pintu barat ya. Oke, kita bisa menghitung berapa luas trotoar ram barat. 1, 2, 3, 4. Nah, perbedaannya adalah sisi utara yang mengarah ke selatan dengan luas kira-kira 8 meter ya, sehingga otomatis pembangunan difokuskan di sisi utara selatan ya, karena memang lebih luas dari ram barat, trotoar ram barat ya. Oke teman, tepatnya di pintu pengadilan utara ya, masih dalam proses pemasangan kawat untuk pengecoran ya. Dan terpantau di depan saya pengawas proyek trotoar area barat JIS. Beliau adalah Bang Dodit. Oke, sepanjang pengadilan utara ya, halte Transjakarta, yang tepatnya halte Transjakarta, depan halte Transjakarta yang menuju pengadilan, kantor KPO pengadilan ya, yang mengarah ke pintu zona barat ya. Saat ini dalam proses pemasangan kawat ya untuk pengecoran beton. Komisi Pemilihan Umum ya, Pengadilan Utara, KPU Utara ya, jadi Komisi Pemilihan Umum ya. Halte Transjakarta Barat ya, tepatnya di Ram Barat, titik kumpul pengunjung atau penonton. Kemudian mengarah lurus maka kita ke Kemayoran, Pekan Raya Jakarta, Gunung Sahari, Pasar Senen, Pasar Baru ya kan. Jadi ini adalah jalur alternatif ya, yang bisa mengarah ke Harmoni, Mangga 2, Gelodo, Gajah Mada dan sekitarnya ya. So ini adalah info terkini dari area Jakarta International Stadium. Tentunya percepatan pembangunan ya terus dikebut ya. Oke teman-teman, informasi terkini ya dari sekitar area JIS ya, tepatnya di pintu masuk. Ini adalah pintu masuk Ram Barat, pintu masuk Ram Barat JIS, halte Transjakarta ya, taman titik kumpul penonton atau pengunjung. Bila mana ada event maka para pengunjung atau penonton berkumpul pada taman Ram Barat atau pintu masuk Ram Barat Jakarta International Stadium. Nah saat ini area JIS disterilkan ya, yang mana pada 1 bulan yang lalu diizinkan untuk bisa menggunakan area JIS ya untuk berolahraga atau jogging, namun saat ini disterilkan sehingga dilarang untuk masuk ke dalam halaman atau sekitar gedung Jakarta International Stadium ya. Kemudian teman-teman, ini adalah KPU Utara, Komisi Pemilihan Umum ya.
Kemudian Pengadilan Utara yang mana saat ini masih dalam proses pemasangan kawat untuk pengecoran lanjutan, yaitu pengecoran beton yang nanti kemudian berlanjut dengan pemasangan andesit, kemudian tansin dan guding blok ya. Kemudian untuk apa namanya pagar seng yang saat ini belum ada pergerakan atau pengerjaan ya. Apakah nanti pagar seng ini dibongkar atau nanti kemudian akan dipagari dengan pagar kawat, apakah pagar tembok, nanti kita tentu akan terus pantau ya pembangunan sekitar area Jakarta International Stadium ya. Oke, pintu masuk barat. Oke teman-teman, informasi terkini dari sekitar area JIS ya. Ada beberapa pembangunan yang memang dipercepat ya jelang Piala Dunia U17 ya. Ada pembangunan trotoar, pembangunan JPO ya. Nanti kita akan meliput JPO ya pada sore nanti. Kalau ada waktu nanti saya ke sisi utara ya untuk meliput pembangunan JPO, kemudian pembangunan jembatan semi permanen yang saat ini tengah dikerjakan di sisi selatan ya, tepatnya di pintu selatan ya Jakarta International Stadium yang nanti dihubungkan ke arah pemukiman warga, tepatnya perumahan Taman Sudar Agung 2 yang mengarah ke Danau Cincin dan juga Papanggo ya. So thank you bagi kalian yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Jadi tujuannya agar teman-teman tetap mengikuti perkembangan pembangunan dan area JIS ya jelang Piala Dunia U17. Oke. Kira-kira berapa menit ya? 23 menit. Wow. Perjalanan 23 menit ya. Mengelilingi sekitar area JIS dari sisi utara, selatan hingga ram barat. Nah, bagi kalian yang sudah menonton, jika informasi ini bermanfaat, kalian bisa dukung YouTube channel saya ya dengan cara yang sama seperti biasanya. Mungkin di bawah layar kaca kalian ada tombol merah subscribe ya. Oke, dengan subscribe dan juga aktifkan notifikasinya agar kalian bisa ikuti informasi menarik lainnya hanya di YouTube channel Dian Sabang ya. Liputan menarik tentang pembangunan Jakarta International Stadium dan sekitarnya. Oke, thank you teman-teman. So kita akan ikuti pembangunan sekitar area Jakarta International Stadium. Salam sehat.